Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kembali lagi masih dalam pembelajaran desain grafis percetakan di minggu ketiga bagian 3. Gimana kabarnya anak-anak? Tetap sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar, terus semangat, dan terus jaga kesehatan, serta terus jaga akhlak serta etika yang baik agar menjadi orang yang lebih baik. Baik, kali ini pertemuan di minggu ketiga bagian 3 masih dalam pembahasan bab 1 desain grafis dan tipografi. Namun materinya tentang estetika desain grafis. Masih dalam kompetensi inti yang sama, menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, menerapkan tipografi sesuai media, membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, serta membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, serta semoga selalu dalam lindungan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 11 multimedia yang Bapak banggakan, mengenai materi sebelumnya di minggu ketiga kemarin tentang prinsip-prinsip desain dan dasar-dasar nirmana, apakah ada pertanyaan? Baik, jika ada pertanyaan silahkan diskusikan melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WhatsApp grup belajar dari rumah kelas 11 multimedia, atau bisa juga kalian komentar di kolom komentar YouTube di bawah ini. Apabila telah memahami materi sebelumnya, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya di bawah ini. Silahkan pahami dan ikuti arahan pada slide terakhir ini. Selamat belajar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang estetika desain grafis. Apa sih itu estetika desain grafis? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Estetika ya, bukan estetika. Kalau estetika di SMK 4 banyak estetika, menjual SS yang berasa. Kalau ini estetika desain grafis. Nah, ilmu estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang disebut keindahan. Estetika itu atau estetika tersebut mempunyai arti hal yang mempelajari kualitas keindahan dari objek, daya impuls, serta pengalaman estetik pencipta dan pengamatannya. Estetika dalam konteks penciptaan menurut John Hosper merupakan bagian dari filsafat yang berkaitan dengan proses penciptaan karya yang indah. Kemudian estetika desain grafis juga memiliki nilai estetika. Karya grafis komunikasi harus memiliki nilai estetika. Kenapa? Atau dari pengertian nilai estetika itu apa? Nilai estetika yaitu sesuatu yang menyebabkan suatu bentuk dapat dikenali dengan atau dapat dikenali sebagai karya desain yang bernilai. Bapak ulangi, karya grafis komunikasi harus memiliki nilai estetika, yaitu sesuatu yang menyebabkan suatu bentuk dapat dikenali sebagai karya desain yang bernilai. Nah, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kesatuan, keteraturan, variasi tatanan, dan komunikatif. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan. Apakah kesatuan itu?
Kesatuan merupakan suatu cara untuk menggabungkan dan menyatukan unsur-unsur visual yang ditata sesuai dengan konsep ide pencipta dalam desain menjadi bentuk media grafis. Antara unsur-unsur tersendiri yang semuanya akan membentuk wujud saran informasi visual yang menjadi kesan satu kesatuan. Jadi kesatuan itu adalah suatu cara untuk menggabungkan dan menyatukan unsur-unsur visual yang ditata sesuai dengan konsep ide penciptanya yang akan menjadi bentuk media grafis. Kemudian yang kedua, keteraturan. Keteraturan unsur-unsur visual yang ditata sehingga menjadi tertata dalam suatu bentuk media grafis. Ulangi, keteraturan unsur-unsur visual yang ditata sehingga menjadi tertata dalam satu bentuk media grafis. Teraturnya tatanan unsur visual akan membuahkan kesan pandangan yang bulat dan optimal. Yang ketiga adalah variasi atau keragaman. Keragaman membuat unsur-unsur yang ditata agar tampak lebih bermakna, tidak hambar, dan tidak membosankan. Secara keseluruhan, objek yang ditampilkan saling mendukung dan menguntungkan. Yang keempat, komunikatif. Ya jelas, harus komunikatif agar mempunyai nilai ya. Segi komunikatif pada grafis komunikasi harus sangat diperhatikan. Jika karya yang kurang komunikatif, berarti karya tersebut tidak berhasil atau sesuatu yang diinformasikan kepada halayak ramai atau masyarakat tidak akan sampai. Nah, maka agar grafis komunikasi bisa sampai ke masyarakat atau ke halayak ramai, segmen yang dibidik sebagai sasaran harus diperhatikan ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke fungsi estetika. Apakah estetika mempunyai fungsi? Punya. Ya. Pengertian estetika terus berkembang sesuai dengan peradaban, konsepsi hidup manusia, keadaan dan zamannya. Contohnya, pandangan estetik dari sudut ekonomi yang memiliki konsepsi kecil itu indah. Pandangan estetik dari sudut ekonomi yang memiliki konsepsi kecil itu indah. Efisien itu indah, murah itu indah, dan sebagainya. Berikut ini beberapa alasan orang ingin mengenal estetika. Yang pertama, karya-karya seni dan desain yang alami maupun yang buatan begitu berharga sehingga dipelajari ciri-ciri khasnya demi karya seni dan desain itu sendiri. Yang kedua, ia mesti berpendapat bahwa pengalaman estetik atau pengalaman mengenai karya seni dan desain itu begitu berharga, baik untuk kelompoknya maupun masing-masing anggotanya, sehingga karya seni dan desain itu mesti dipelajari. Cara mempelajarinya seperti apa? Cara mempelajarinya dari sudut pandang apakah kualitas-kualitas karya ini mencapai tujuan. Yang ketiga, pengalaman ini begitu bernilai pada dirinya sendiri, sehingga membutuhkan pengujian dan penelitian mengenai kualitas-kualitas karya seni dan desain itu. Yang terakhir, estetika merupakan pengetahuan yang mempelajari dan memahami melalui pengamatan hal ihwal, keindahan, baik pada objek maupun subjek atau pencipta, dan pengamatan melalui proses kreatif serta filosofis. Keindahan dapat didapatkan di mana saja, misalnya alam, benda seni ya, dan desain. Dalam menciptakan karya desain, desainer selalu memuaskan secara estetik atau psikologi dirinya dan orang lain atau konsumen. Jadi, karya yang diciptakan oleh desainer adalah karya yang memenuhi kebutuhan hidup manusia secara fisik dan psikologis atau estetik. Baik, itu pembahasan tentang estetika desain grafis. Apakah ada pertanyaan?
Silakan ajukan pertanyaan dan diskusikan di dalam kolom komentar Google Classroom ataupun di WhatsApp BDR di rumah. Baik, setelah itu kita perhatikan arahan berikut ini. Yang pertama, setelah memahami materi tentang estetika desain grafis, silahkan kalian catat di buku desain grafis seperti biasa. Kemudian foto hasil belajar kalian di rumah atau catatannya menggunakan handphone dan upload di Google Classroom kelas 11 multimedia pada kolom komentar ya, dan berikan keterangan nama lengkap. Seperti biasa, absen harian berlaku bagi siswa kelas 11 multimedia yang mengikuti pembelajaran daring dengan mengupload hasil belajar di rumah di kolom komentar Classroom. Dan ingat, apabila ada pertanyaan silakan komentar di dalam kolom komentar dan diskusikan di dalam Google Class atau YouTube di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.